Tujuan saya ingin menceritakan kisah ini adalah saya ingin semua orang belajar dari pengalaman saya, bahwa kita tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga orang lain, baik itu hal yang kita anggap buruk maupun hal yang menurut kita baik untuk mereka. Tahun 2017, saya diterima bekerja di sebuah perusahaan bergengsi. Perusahaan saya menyediakan mes yang enak untuk para pegawainya. Kebetulan saya satu kamar dengan Andi, nama samaran. Andi adalah senior di perusahaan tempat saya bekerja. Dia LDM dengan istrinya. Sehabis beres bekerja, Andi ini selalu ke tempat karaoke, tempat pijit, atau wisata malam di jalan. Kenapa saya tahu? Karena saya sering diajak. Tapi saya menolak, bukan karena saya masih junior atau takut istri. Toh saya masih single. Junior pun jabatan dan gaji saya lebih tinggi dan besar dibanding Andi. Tapi entah kenapa, saya tidak suka saja hal seperti itu. Semakin lama, kelakuan Andi semakin membuat saya gerah. Pernah dia marah kepada pacarnya di telepon. Lalu 5 menit kemudian, dia video call kepada istri dan anaknya seakan tidak terjadi apa-apa. Dan semua itu harus saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk memberitahu istrinya. Saya sengaja membeli HP dan nomor baru untuk memberitahu istrinya dan memberikan bukti kelakuan Andi. Tidak lama dari sana, mendadak Andi izin dari pekerjaan untuk pulang kampung. Dia bilang bahwa istrinya meninggal bunuh diri. Mendengar kabar itu, jiwa saya seperti keluar dari badan saya. Rasa bersalah dan rasa takut bercampur aduk jadi satu. Merasa bersalah karena tidak seharusnya saya memberitahukan kelakuan Andi kepada istrinya. Merasa takut karena saya khawatir ketahuan bahwa saya yang membocorkan perselingkuhan Andi kepada istrinya, sehingga istrinya sampai bunuh diri. Andi mengajukan cuti 10 hari. 10 hari juga saya merasa tidak enak makan, tidak enak tidur. Apa mungkin saya akan dipenjara atau mungkin Andi akan menghajar saya. Akhirnya Andi pulang. Andi tidak banyak bicara dan hanya diam. Saya jadi serba salah dan bingung. Apa Andi tahu bahwa saya yang membocorkan perselingkuhannya, atau dia hanya masih dalam keadaan berduka saja? Sampai akhirnya saya memutuskan untuk menyapanya duluan. Tapi ketakutan saya dan kekhawatiran saya ternyata tidak terbukti. Andi seperti biasa saja kepada saya. Sampai akhirnya anak-anak mes mengajak Andi untuk makan pecel di luar dan saya ikut. Andi akhirnya bercerita banyak kepada kami semua. Andi bilang bahwa salah satu pacar selingkuhannya memberitahu istrinya tentang hubungan mereka. Istrinya yang sangat percaya kepada Andi mengalami syok berat karena mengetahui perselingkuhan Andi. Sampai akhirnya istrinya memutuskan untuk bunuh diri, meminum pembersih WC. Di satu sisi aku sangat lega karena Andi tidak mengetahui siapa yang membocorkan perselingkuhannya. Tapi di satu sisi lain, saya merasa bersalah juga kepada selingkuhan Andi, karena mereka dituduh oleh Andi. Admin, saya sangat merasa bersalah sampai saat ini. Apalagi melihat anak Andi yang besar tanpa ibu. Saya sangat menyesal. Kehidupan saya drop 50% karena setiap hari merasa bersalah. Tapi saya juga tidak bisa memberitahukan ini kepada siapa-siapa. Toh saya berkata pun, sekarang tidak akan membuat istri Andi kembali hidup. Kadang saya juga suka membela diri saya sendiri bahwa saya tidak salah. Yang salah Andi. Toh yang saya katakan sekarang atau tidak pun, yang namanya perselingkuhan akan tetap tercium juga. Dan inilah rahasia terdalam dan penyesalan terdalam saya, Min. Saya harap menjadi pembelajaran untuk orang banyak.